Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Jikalau pada hari ini kami boleh kembali mendapatkan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah waktu ini. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk kami boleh dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada setiap kami. Pakailah juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini ya Tuhan. Pakailah dia untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Nah saudara sekalian, saya akan mengawalinya dengan sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang pria begitu ya, ada seorang pria yang dia ini suka sekali makan sayuran. Nah salah satu sayur yang paling dia suka itu adalah pakcoy, ya pakcoy. Wah, lihat gambarnya saudara. Sungguh menggiurkan bukan? Apalagi bagi kita yang doyan makan sayur, pasti sangat menggiurkan sekali. Hijau, segar dengan taburan bawang putih di atasnya. Sudah lapar? Nah, Bapak Ibu sekalian, ceritanya, gambarnya sudah cukup, nanti enggak fokus karena lapar. Ya, satu kali Bapak Ibu sekalian, ceritanya dia datang ke rumah makan ya, dia pesan satu porsi pakcoy tumis ya di rumah makan. Ya katakanlah rumah makan yang sederhana begitu ya, bukan restoran mewah, rumah makan sederhana. Dan kemudian tidak lama pesanannya itu datang begitu ya. Pakcoy tumis seperti yang ada di foto tadi, kurang lebih begitu ya. Dia lihat makanan yang ada di depannya itu, sayuran yang ada di depannya itu. Warnanya begitu menggoda, hijau segar begitu ya, dengan penataan yang sedemikian rupa, sangat menarik, terlihat sangat lezat. Tentu tidak sabar lagi untuk mencobanya, bukan? Lalu dia coba, dia sudah ekspektasi nih makanannya pakcoy itu akan sangat lezat, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dalam suapan yang pertama, ternyata rasanya hambar, saudara. Hambar. Rasanya hambar. Sepertinya kokinya atau yang masak dia lupa untuk memberikan garam, menaburkan garam begitu ya. Dia lupa untuk menaburkan garam. Akhirnya jadinya ya nggak enak begitu. Dan pada akhirnya ya kecewa begitu. Nah, saudara sekalian, dari peristiwa ini begitu ya. Peristiwa ini saya tuh jadi bertanya-tanya begitu ya. Sebenarnya letak kelezatan daripada satu porsi pakcoy tumis tadi itu ada di mana sih? Di mana letak kelezatannya? Apakah di pakcoynya, di sayurnya? Apakah justru terletak di garam dan micinnya? Di mana letak kelezatannya yang sebenarnya? Pakcoy, sayur atau micinnya? Siapa sebenarnya bintang utama daripada makanan itu? Nah saudara, kalau kita menghadapi pertanyaan ini tentu kita akan dengan mudah menjawab, oh tentu saja bintang utamanya sayurnya begitu kan. Tetapi kenapa ketika sayurnya itu tidak digarami, rasanya itu langsung enggak enak, hambar dan sudah tidak memikat, tidak menggiurkan untuk disantap begitu saudara. Padahal waktu kita pesan, kan kita lihat daftar menu lalu kita pesan, saya pesan ini nih, satu porsi sayur ini. Bukan, ini nih saya pesan garam dan micin dengan sayur. Kan enggak begitu, kita pesan pakcoynya. Nah lalu kalau kita lihat saudara, ketika sayur itu datang, wujudnya ada kan, sayurnya ada, kelihatannya lezat, tetapi tanpa adanya garam yang sebenarnya tidak kelihatan itu, tidak ada wujudnya, rasanya langsung jadi hambar gitu aja, tidak menarik lagi. Bahkan mungkin tidak dimakan begitu ya, karena tidak enak. Nah, jadi saudara sekalian, dari sini kita lihat ya pentingnya
garam dan micin untuk memberikan rasa. Kita pesan sayur, sayurnya ada, wujudnya ada. Wujudnya benar-benar sayur. Dan kalau dimakan pun tetap sayur begitu. Tetapi tanpa adanya garam yang menggarami, yang memberi rasa, rasanya langsung jadi hambar begitu. Nggak enak. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaikan sayur pakcoy tanpa garam. Sesungguhnya demikianlah persekutuan kita, persekutuan tubuh Kristus, persekutuan tanpa ada kasih di dalamnya. Kita sekalian di tempat ini, kita sama-sama bersekutu, bukan? Kita ada dalam sebuah gereja, dalam gedung gereja, kita bersekutu sebagai anggota tubuh Kristus, saudara. Kita bersekutu bersama-sama, itu baik. Sangat baik. Tetapi jikalau di dalam persekutuan itu tidak ada kasih di dalamnya, maka persekutuan itu akan terasa hambar. Datang sekedar datang, duduk sekedar duduk, sapa sekedar sapa. Persekutuannya ada, terlihat. Kita datang duduk menyanyi bersama-sama, memuji Tuhan, sama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat, bersama-sama mendengar firman Tuhan. Terlihat wujudnya, ada, fisiknya ada. Tetapi hambar kalau tidak ada kasih di dalamnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, bagaikan sayur pakcoy yang terasa hambar, demikianlah juga pelayanan yang dilakukan tanpa ada kasih di dalamnya. Ketika seseorang melayani atau ketika kita sekalian turut serta dalam pelayanan, itu baik, sangat baik. Di dalam persekutuan tubuh Kristus ada orang-orang yang melayani, orang yang terlibat untuk melayani, itu baik, sangat baik. Tetapi jikalau tidak ada kasih di dalam pelayanan yang dilakukan itu, maka pelayanan yang dilakukan itu juga akan terasa hanya sebagai rutinitas belaka, hanya sebagai tugas belaka. Pelayanannya ada, wujudnya ada, yang dikerjakan ada, tapi rasanya hambar. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat pentingnya sebuah kasih di dalam sebuah persekutuan. Dan juga pentingnya kasih di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Nah, pada hari ini saudara sekalian, kita akan melihat ajaran Paulus, nasihat Paulus tentang kasih sebagai pengikat tubuh Kristus. Nah, saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 17. Di sini sudah ada ditampilkan, tapi mudah-mudahan terlihat dan bisa terbaca ya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian untuk ayat dari ayat 12 dan kemudian kita bergantian. Bapak Ibu bisa membaca ayat 13 dan kemudian saya kembali membaca ayat 14. Demikian seterusnya sampai ayat 17 kita bergantian. Ini dari terjemahan baru yang kedua. Saya akan bacakan mulai dari ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Ya, puji nama Tuhan, semakin jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Bapak Saudara sekalian. Nah, Bapak Saudara sekalian, bagian yang tadi kita baca itu adalah surat Kolose, begitu ya. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau kita lihat jemaat di Kolose ini, siapa mereka? Nah, Saudara sekalian, pada umumnya kita mengenal Rasul Paulus sebagai orang yang mengabarkan Injil ke berbagai tempat, orang yang pada akhirnya merintis berdirinya gereja-gereja di berbagai tempat, bukan? Nah, namun Bapak Saudara sekalian, jemaat Kolose ini, ya memang jemaat ini bukan dirintis oleh Rasul Paulus. Bahkan ada penafsiran yang mengatakan Paulus belum pernah bertemu secara pribadi, secara langsung dengan jemaat di Kolose. Namun kita lihat Paulus tetap mengasihi jemaat di Kolose, dan itu sebabnya dia menuliskan surat dan mengirimkannya kepada jemaat di Kolose. Nah, saudara sekalian, jemaat di Kolose itu adalah buah pelayanan daripada seorang penginjil yang bernama Epafras. Ya. Jemaat di Kolose adalah buah pelayanan daripada Epafras. Jadi kita lihat Tuhan memakai seorang Epafras untuk menyatakan kasih-Nya kepada jemaat di Kolose, dan orang-orang di sana pun menjadi percaya. Nah, kita lihat karena pelayanan yang dilakukan oleh Epafras ini, saudara sekalian, kita lihat yang pertama, jemaat Kolose mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi kita lihat melalui pelayanan yang sudah dilakukan oleh Epafras ini, maka jemaat di Kolose mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, Bapak Saudara sekalian, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose tentu ada tujuannya. Bukan untuk iseng-iseng belaka, bukan untuk sekedar mengisi waktu, karena dikatakan surat ini ditulis sewaktu Paulus berada dalam penjara, begitu ya. Jadi bukan karena iseng atau karena lagi gabut di penjara nggak ngapain tulis surat, enggak. Tentu ada tujuannya ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat ini, saudara sekalian, itu adalah untuk menopang iman jemaat di Kolose, agar jemaat di sana tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak tepat, oleh ajaran-ajaran yang bisa dikatakan menyimpang, saudara sekalian. Jadi rupanya pada waktu itu di sana ada sekelompok orang-orang Yahudi yang bukan hanya sekedar orang Yahudi, tetapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang fanatik dalam hal agama khususnya, begitu ya. Jadi mereka ini menekankan pentingnya untuk menjalankan hukum keupacaraan. Yang kata lain, mereka mengatakan pentingnya melakukan ritual-ritual, begitu ya. Hal-hal yang harus dilakukan, harus melakukan ini, harus melakukan itu, dan lain sebagainya di dalam perjalanan kehidupan mengikut Yesus. Padahal sesungguhnya, saudara sekalian, ritual-ritual yang ribet-ribet itu tidak akan membuat mereka semakin dikasihi Allah. Bukan berarti ketika, misalnya awalnya Allah mengasihi segini, lalu kemudian karena mereka melakukan ritual ini dan itu, terus Allah melihat, mereka mau capek-capek ya sudah kasihnya bertambah jadi segini. Enggak begitu, saudara sekalian. Dan Paulus mau supaya jemaat Kolose mengerti akan hal ini. Jadi Paulus membentengi mereka terhadap pencampuran antara filosofi kafir, filosofi yang bukan berasal dari Allah, dan juga prinsip-prinsip ajaran Kristen yang sejati. Paulus mencegah terjadinya sinkretisme. Ya, bagi mereka mungkin ritual-ritual itu baik, oke. Tetapi sesungguhnya dalam ajaran kekristenan tidak perlu seperti itu. Tidak perlu sampai ada upacara-upacara yang bagaimana dan bagaimana seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tidak, saudara sekalian. Nah, kemudian saudara sekalian, melalui pelayanan Epafras kepada jemaat di Kolose, kita lihat pada akhirnya jemaat di Kolose mereka sudah mendengar kabar baik. Mereka sudah mendengar berita Injil Tuhan Yesus, yaitu bahwa Allah mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka. Nah, berita Injil ini terus diberitakan bukan hanya jemaat di Kolose, tetapi juga terus sampai ke seluruh dunia dan sampai kepada setiap kita sampai hari ini, Bapak Saudara sekalian, sehingga kita bisa mengetahui apa yang jemaat Kolose ketahui, yaitu adanya satu pribadi, yaitu Allah sendiri, yang demikian mengasihi kita manusia berdosa
hingga ia rela mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, mati di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia. Nah, saudara sekalian, saya tahu memang berita ini bukanlah berita yang baru. Bagi setiap kita yang sudah sekian lama mengikut Tuhan, bahkan mungkin ada yang baru lahir jebret udah Kristen begitu ya. Mungkin berita tentang ini itu sudah sering kali kita dengarkan begitu ya. Saya pernah bertemu dengan seorang pria. Pria ini bukan orang Cirebon ya, bukan, di luar pulau. Dia mengomentari akan khotbah-khotbah yang diberitakan di gereja. Kurang lebih kalimatnya tuh seperti ini begitu ya. Dia bilang, kenapa sih di gereja khotbahnya itu terus? Kenapa khotbahnya selalu hal yang mirip-mirip aja? Ya Yesus yang lahirlah kita rayakan, lalu Yesus yang mati, dia bangkit demi menyelamatkan manusia dan lain sebagainya dan seterusnya. Kenapa kok khotbah di gereja itu terus, diulang-ulang terus? Aku sudah tahu akan hal itu, sudah paham, sudah ngerti. Aku sudah tahu dari sejak aku masih remaja, dari aku pemuda, dewasa, sampai anakku sekarang ikut sekolah minggu, ya itu aja yang diberitakan. Emang gak ada yang berita yang lain apa? Emang gak ada yang lain untuk dikhotbahkan? Kenapa itu lagi dan itu lagi? Bosen. Aku sudah tahu gitu. Sudah hafal di luar kepala. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita melihat pria ini yang mengomentari khotbah-khotbah di gereja tadi, pria ini ya, dia tahu tentang Yesus. Itu baik. Dia tahu tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu juga baik. Dia tahu kalau ada pribadi yang ilahi, yaitu Allah sendiri, Allah Tritunggal, yang sedemikian mengasihi manusia. Dia tahu itu. Dan itu baik. Nah, juga bagi kita sekalian tempat ini, Bapak Saudara sekalian, kalau kita tahu akan semuanya itu baik. Tetapi Bapak Saudara sekalian, kalau kita hanya berhenti sampai tahap mengetahui saja, mengetahui dengan pikiran saja, itu yang tidak baik. Bahkan celaka. Kenapa Saudara? Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita hanya sekadar tahu hanya sekadar tahu tentang Allah, sesungguhnya setan pun tahu. Iblis pun tahu tentang Allah. Dan bahkan mungkin bisa dikatakan iblis tuh jauh lebih tahu tentang Allah daripada kita. Loh, kok bisa? Ya Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Ayub, di situ tulis iblis menghadap Allah, bahkan sampai 2 kali loh. Dan bukan cuma menghadap, iblis berbincang-bincang dengan Allah gitu ya. Gosipin tentang Ayub gitu. Sampai 2 kali. Iblis loh bisa ketemu dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Lah kita apa? Kita kan belum pernah melihat Allah secara langsung begitu kan. Tapi iblis sudah pernah loh. Nah jadi kalau kita cuma tahu, hanya sekedar tahu, iblis pun tahu. Bahkan mungkin jauh lebih tahu dari kita. Nah lalu di dalam Yakobus 2 ayat 19 disitu juga dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah jadi Bapak Saudara sekalian, jangan kita kemudian menjadi puas atau merasa sudah cukup, tidak perlu lagi. Karena kita sudah tahu, hanya sekadar tahu tentang Allah. Lalu kita harus bagaimana kalau bukan hanya sekadar tahu? Saudara sekalian, setelah kita tahu tentang Allah, kita harus percaya. Nah, Bapak Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Amin. Amin. Kita akan dengan mudah mengatakan amin untuk kalimat itu. Karena memang kalimat ini sudah terdengar biasa begitu ya. Sudah terdengar biasa, sudah sering kita dengar. Dan sekedar kalimat begitu. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan gitu ya, ketika mereka mendengar Allah adalah Allah yang mengasihi kita, oh ya udah itu biasa. Kamu punya Allah yang mengasihi kamu, oke baik. Tapi aku nggak percaya gitu bagi orang yang nggak percaya. Nah, namun tentu berbeda bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bukan? Ketika kita melihat kalimat Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, ini kalimat bukan hanya sekedar kalimat.
Tetapi kalimat ini mengandung kebenaran yang luar biasa. Kebenaran yang luar biasa bagi kita. Nah, kalau kita lihat orang yang tadi, yang tidak percaya tadi, kita tanyakan kepada orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Allah, ya mungkin memang di negara kita masih sedikit ya ateis, atau mungkin ada tapi nggak kelihatan, mereka nggak membuka identitas mereka. Tapi di negara-negara barat ateisme itu sudah banyak, saudara. Nah, kalau kita tanya kepada orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah begitu ya, sebenarnya mereka tuh tahu nggak sih kalau Allah itu ada? Sebenarnya mereka tahu nggak sih kalau ada Allah yang mengasihi mereka? Nah, saudara sekalian, orang-orang ateis itu sebenarnya mereka bukannya tidak tahu kalau Allah itu ada. Mereka tuh bukannya tidak pernah Injil, bukannya mereka tuh tidak pernah mendengarkan berita Injil. Bukannya mereka tidak pernah diinjili. Saya yakin mereka pasti pernah mendengar tentang Allah. Mereka pasti mendengar tentang Allah yang menciptakan dunia ini. Mereka juga pasti pernah mendengar Injil Allah yang mengasihi mereka. Mereka tahu, mereka pernah dengar akan hal itu. Tetapi mereka memilih untuk tidak percaya kepada Allah. Mereka memilih untuk menolak berita-berita tentang Allah. Kenapa? Karena mereka tidak melihat diri mereka sebagai orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Mereka merasa cukup dengan diri mereka merasa baik-baik saja, mereka tidak butuh juru selamat. Dan itu sebabnya mereka menolak Allah. Dan tentu saja ini berbeda dengan setiap kita, bukan? Berbeda dengan setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang pikirannya diterangi oleh firman Tuhan. Diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sadar siapa diri kita. Kita sadar bahwa diri kita adalah manusia berdosa. Dan kita tahu bahwa kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan juru selamat agar kita tidak binasa. Kita sadar diri kita siapa. Tahu diri gitu ya. Dan itu sebabnya saya suka sekali dengan kalimat yang diucapkan berulang-ulang kali oleh dosen saya yang mengatakan, kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Nah, saudara sekalian, tadi sebelumnya kita sudah sempat menyinggung oleh kebenaran Injil yang diberitakan, ya, oleh karena kebenaran Injil yang diberitakan, maka orang-orang di Kolose, jemaat di Kolose, mereka tuh mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Dan kemudian apa selanjutnya? Setelah ini apa? Nah, Paulus mengatakan, jemaat Kolose harus hidup oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat 15 dan 16 yang tadi kita sudah baca gitu ya. Di situ Paulus menuliskan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Lalu kalau ayat 16 kita lihat, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Nah, saudara sekalian, tentu ini adalah sebuah hal yang tidak bisa dijalankan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Agar kehidupan seseorang atau kehidupan kita agar kehidupan kita itu kita bisa benar-benar mewujudkan damai sejahtera Kristus seperti yang dikatakan oleh Paulus ya. Agar kehidupan kita itu bisa betul-betul mewujudkan damai sejahtera Kristus dan juga perkataan-perkataan Kristus itu bisa benar-benar tinggal dalam diri kita. Tentu saja terlebih dahulu kita harus percaya kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Tritunggal. Kalau kita hanya tahu tentang Allah tetapi kita tidak percaya kepada Allah, tentu kita tidak akan bisa menghidupi perkataan-perkataan Kristus yang tertulis dalam kitab suci, saudara sekalian. Gak bisa. Kenapa? Ya percaya aja enggak kok ya. Bagaimana bisa menghidupi? Dan itu sebabnya penting bagi kita untuk percaya. Nah, saudara sekalian, Alkitab kita mengatakan bahwa Allah itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Dan khotbah-khotbah yang kita dengarkan di gereja dari waktu ke waktu, dari dulu berita ini terus dinyatakan. Nah, saudara sekalian, apakah kita percaya bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita? Kalau kita mengatakan, ya saya percaya, bagaimana kita bisa percaya? Apa yang membuat kita percaya pada pemberitaan firman Tuhan ini? Kan kita belum pernah bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus ya. Gak pernah bertemu muka dengan muka secara langsung, secara pribadi, bertemu in person gitu. Dan kita juga tidak pernah mendengar secara langsung
dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Belum pernah, ya kan? Sedangkan kadang-kadang ada seorang pria yang mengatakan kepada kekasihnya, aku mencintaimu. Kadang gak langsung dipercaya kok, aku mengasihimu. Bohong. Kadang kan suka begitu. Padahal sudah diucapkan secara langsung. Tapi bagaimana kemudian kita bisa percaya dengan berita bahwa Yesus mengasihi kita? Sedangkan kita tidak pernah bertemu secara langsung, kita tidak pernah mendengar perkataannya secara langsung. Bagaimana kita bisa percaya, saudara? Apa buktinya kalau memang kita tuh dikasihi Tuhan? Kamu bilang kamu Allah mengasihi saya. Ya, apa buktinya? Mana orangnya? Gak tahu kan? Mana buktinya? Lalu kalau kita sekalian di sini bisa percaya, apa sih yang membuat kita percaya? Pernah nggak terpikir tentang hal ini? Atau kita nggak mikir terus kita ikut-ikut percaya aja? Sudahlah, gak usah ribet-ribet. Pokoknya saya percaya, percayalah. Pernah nggak kepikir? Kenapa sih kita bisa percaya bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi kita? Nah, saudara sekalian, saya pernah bertanya akan hal ini, gitu ya. Saya bertanya-tanya, kenapa saya percaya, begitu ya? Kenapa saya percaya bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi saya? Apa yang membuat saya percaya bahwa Allah itu betul-betul mengasihi saya? Nah, saudara sekalian, salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, salah satu bukti kasih Tuhan kepada kita, yang paling gampang adalah kehadiran kita di tempat ini, saudara sekalian. Itu yang bukti yang paling mudah. Kedatangan kita tempat ini untuk beribadah. Karena apa? Kalau bukan Tuhan yang membawa kita, tentu kita tidak akan datang ke tempat ini. Kalau bukan Tuhan yang menarik kita untuk menjadi orang percaya, tentu kita tidak akan datang ke tempat ini untuk beribadah, saudara sekalian. Kalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita melalui kitab suci, melalui pemberitaan firman Tuhan, tentu kita tidak akan percaya. Dan kalau Tuhan tidak menganugerahkan iman kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang percaya? Kalau bukan karena Tuhan, kita ya nggak ada di tempat ini, kita nggak beribadah di tempat ini. Itu bukti yang paling mudah, saudara sekalian. Nah, bukti yang lain dari kasih Tuhan kepada kita adalah melalui hadirnya saudara-saudara seiman kita. Melalui kehadiran saudara seiman yang mengasihi kita, kita pun bisa merasakan kasih Allah. Nah, saudara sekalian, pada waktu saya masih praktek 1 tahun di Samarinda, pada waktu itu masih awal-awal mula pandemi, begitu ya. Dunia masih sangat terkejut dengan datangnya pandemi yang mendadak, yang tiba-tiba. Banyak sekali orang yang terdampak. Lalu salah satu langkah yang dilakukan oleh gereja di Samarinda itu adalah membagi-bagikan sembako kepada orang-orang yang terdampak. Orang-orang yang dulunya bekerja namun karena pandemi lalu berhenti bekerja. Jadi gereja membagikan sembako kepada orang-orang ini, begitu ya. Nah, satu kali saya ikut membagikan sembako itu kepada seorang pria yang sudah cukup senior, begitu ya. Kita datang satu tim itu sekitar 2-3 orang, 4 orang begitu. Kita datang ke sana, terus kita kasih, kita berikan. Ketika dia menerima, bapak ini menerima sembako itu, dia langsung, matanya langsung berkaca-kaca begitu ya. Lalu entah mungkin refleks atau karena sukacita begitu ya, dia langsung berkata, inilah bukti pemeliharaan Allah kepada hidup saya. Tuhan kirimkan orang-orang untuk menolong saya dalam masa sulit ini. Gitu. Kurang lebih kalimatnya seperti itu, saudara. Waktu saya mendengarkan bapak ini berkata seperti itu, saya cuma tertegun gitu ya. Dalam hati saya berkata, wow, luar biasa ya. Jadi dia betul-betul, bapak ini bisa betul-betul merasakan bahwa Allah itu memelihara dia, Allah itu mengasihi dia melalui kehadiran saudara seiman yang menolong dia di dalam masa-masa sulit. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya yakin setiap kita, Bapak Saudara sekalian, kita pasti memiliki pengalaman masing-masing tentang kasih Tuhan yang kita rasakan melalui saudara seiman kita. Kalau kita mungkin sebelumnya berpikir, oh saya punya saudara seiman yang mengasihi saya, oh ya itu biasa. Nah, Saudara sekalian, tadi saya mau kasih tahu, kalau kita memiliki saudara seiman yang mengasihi kita, yang peduli sama kita, yang perhatian sama kita, itu artinya itu adalah karena memang Allah yang mengasihi kita.
maka dia menghadirkan saudara-saudara seiman, atau dia menarik kita di dalam sebuah persekutuan yang penuh kasih itu, saudara sekalian. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita memang tidak secara langsung begitu ya, mendengarkan dari mulut Yesus yang mengatakan aku mengasihimu. Kalau ada yang pernah bilang, oh saya pernah dengar Yesus ngomong kok, di mana? Dalam mimpi. Ya, itu tetap tidak langsung begitu ya, karena dalam mimpi. Kita tidak pernah bertemu secara langsung di dunia nyata dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mendengar suara Tuhan secara langsung secara audible, secara terdengar oleh telinga gitu ya. Tetapi meskipun kita tidak pernah mendengarnya, bukan berarti bukti-bukti kasih Tuhan kepada kita itu tidak ada. Saudara sekalian, bukti kasih Tuhan kepada kita dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya melalui melalui kehadiran saudara seiman kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, saudara sekalian. Nah, kemudian dengan semua pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu pun juga merupakan bukti daripada kasih Tuhan kepada kita. Dengan semua persekutuan kita dengan sesama kita, dengan saudara seiman, sesama anggota tubuh Kristus, itu pun juga adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Dan tentulah pada akhirnya kita menjadi percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, bukan? Jadi kita bukan percaya sekadar percaya, sudah tahu itu baik, kemudian percaya. Lalu percaya bukan sekadar percaya, bukan percaya karena ikut-ikutan, tetapi karena betul-betul kita bisa melihat adanya kasih Allah yang kita rasakan melalui persekutuan kita dengan saudara seiman, melalui pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dinasihatkan Rasul Paulus juga kepada jemaat di Kolose pada waktu itu. Kamu punya Tuhan yang mengasihi kamu, tidak perlu melakukan ritual-ritual yang lain dan lain sebagainya. Inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, dan tentu juga dinasihatkan kepada setiap kita pada masa kini, yaitu bahwa kita memiliki Allah yang mengasihi kita. Nah, kemudian saudara sekalian, jemaat di Kolose tadi, oleh karena pemberitaan Injil, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan Yesus, bukan hanya tahu bahwa Yesus mengasihi mereka, tetapi juga mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya adanya kasih dari Tuhan kepada diri mereka. Dan kemudian selanjutnya apa? Nah, selanjutnya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka harus melakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi setelah mereka mengetahui, mereka mempercayai, mengimani, kemudian mereka harus melakukan segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apakah yang sebenarnya Rasul Paulus ingin untuk dilakukan oleh jemaat di Kolose? Apa yang sebenarnya Rasul Paulus inginkan untuk dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara sekalian, jawabannya dapat kita temukan dari bagian yang tadi kita baca. Khususnya dalam ayat 12 sampai 13. Boleh tolong sekali lagi ditampilkan ayat 12 dan 13 di slide-nya. Yang tadi, ayat 12 dan 13. Bukan ini bikin lapar. Nah, yang ini. Ayat 12 dan 13. Sekali lagi kita baca sama-sama aja yuk. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Saudara sekalian, inilah yang Rasul Paulus ingin kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, Paulus bilang, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan. Lalu sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, hendaklah hidup kita penuh dengan kemurahan. Ini bukan arti kemurahan dalam bentuk harga ya, maksudnya murah hati begitu ya. Murah hati. Tentu kita paham lah ya, apa itu murah hati? Juga sudah berkali-kali diomongin, berkali-kali dikhotbahkan juga. Lalu setelah itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikasihi Allah, hendaklah kita penuh dengan kerendahan hati, tidak menganggap diri kita lebih penting dari yang lainnya. Lalu juga hendaklah hidup kita
ada kelembutan. Ya, kelembutan. Kalau bahasa Indonesia kita bilang kelemah lembutan. Saya heran kenapa harus lemah begitu ya. Lembut aja pun sudah cukup kok. Lembut, penuh dengan kelembutan. Bukan lelembut, bukan makhluk yang lembut, makhluk halus atau makhluk yang melambai. Bukan, kelembutan. Tidak arogan, tidak pemarah begitu ya, tetapi penuh kasih, penuh kelembutan kepada sesama. Lalu Paulus juga bilang, hendaklah hidupmu penuh dengan kesabaran. Sabar seorang terhadap yang lain. Kita tahu kita manusia tidak sempurna, seringkali melakukan kesalahan. Sabar. Lalu ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Kenapa kita harus mengampuni sesama kita? Langsung Paulus berikan jawabannya. Karena sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Tuh. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, perbuatlah juga demikian. Ketika ada sesama kita yang berbuat salah kepada kita, ampuni. Dan untuk bisa melakukan ini semua, tentulah hidup kita harus penuh dengan kasih. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus ingin agar jemaat di Kolose itu mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Ikuti teladan, ini ada contoh teladan. Ikutilah teladan Yesus. Tentu saja teladan yang diikuti di sini bukan Rasul Paulus menyuruh jemaat di Kolose untuk ikut disalibkan juga seperti Tuhan Yesus ya, bukan. Tetapi Paulus menasihatkan mereka agar mereka itu mengenakan kasih. Mengenakan kasih. Mari sekali lagi kita baca ayat 14 dalam bagian tadi. Ada di slide-nya begitu ya. Kita baca 1, 2, 3. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi saudara sekalian, di dalam kehidupan kita bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan kita dan yang menyempurnakan persekutuan kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat, saya sengaja ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Pengikatnya saya tebalkan, saya besarkan, dan saya garis bawahi. Kalau kita lihat saudara sekalian, kata pengikat yang ada di dalam Alkitab kita, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya begitu ya, itu tuh memiliki arti ikatan sendi. Jadi bukan ikat seperti ikat sayur, bukan ikat seperti ikat baju atau ikat dasi, tetapi ikatan sendi, ikatan yang sangat-sangat penting, sebuah ikatan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh, ikatan sendi. Dengan kata lain, tanpa adanya pengikat itu, tanpa adanya pengikat sendi, maka tubuh tidak akan bisa disatukan. Kita lihat tubuh kita ini bisa menyatu, tidak terpisah-pisah begitu ya, karena ada sendi-sendi yang mengikatnya. Kalau tubuh sudah mati, sudah tinggal tulang, kan sendi sudah nggak ada. Maka tulangnya bisa dipisah-pisahkan dengan sangat mudah, berhamburan begitu ya. Jangan dibayangin ya, ntar jadi horor saudara sekalian. Nah, jadi di sini Paulus ingin menekankan bahwa kasih itu adalah pengikat yang harus dimiliki oleh jemaat Kolose, sehingga mereka semua itu bisa mereka adalah sungguh-sungguh adalah sebuah satu tubuh yang utuh dan tidak dipisahkan. Satu tubuh Kristus yang tidak dipisah-pisahkan. Nah, saudara sekalian, tanpa adanya kasih, gereja akan terpecah-pecah. Tanpa adanya kasih, persekutuan akan menjadi hambar. Tanpa adanya kasih, pelayanan pun terasa hambar. Nah, saudara sekalian, sekitar minggu lalu ketika saya sedang mencari-cari gambar untuk membuat flyer ya, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di dalam grup official biasanya kan dibagikan flyer gitu ya. Nah, ketika minggu lalu saya akan membuat flyer untuk Komisi Wanita, saya cari-cari gambar dan kemudian saya menemukan satu gambar yang menarik begitu ya. Boleh tolong ditampilkan gambarnya. Nah, Bapak Ibu lihat, kalau misalnya masih ingat itu flyer minggu lalu di Komisi Wanita, ya ini gambarnya begitu ya. Saya suka sekali gambar ini saudara sekalian. Saya suka sekali. Gambar apa ini? Gambar orang yang kemudian naik sama-sama membentuk sebuah bentuk daripada bangunan.
Dan kalau kita lihat puncaknya adalah salib, maka kita akan dengan mudah mengatakan, oh ini mereka sedang membentuk bangunan gereja. Nah, saya suka sekali gambar ini saudara sekalian. Pembuatnya cukup mendetil, cukup teliti begitu ya. Kalau kita lihat, mereka yang berdiri di barisan paling bawah, secara volume sedikit lebih besar dibandingkan yang lainnya, bukan? Nah, jadi ini betul-betul menggambarkan bagaimana tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, dengan keunikan mereka, kemampuan mereka, keahlian mereka, apa yang mereka miliki, mereka bisa berperan masing-masing tanpa adanya egoisme atau kecemburuan di dalam sebuah pelayanan. Bapak Ibu bayangkan, apa yang akan terjadi kalau misalnya orang-orang yang ada di barisan bawah, yang badannya besar-besar itu, mereka melihat ke atas gitu ya, orang yang angkat salib. Kok enak banget ya kalian ya, pelayanannya enteng, ngangkat salib doang. Gantian, aku mau di atas. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Saudara sekalian? Bisakah mereka berdiri dan menyusun seperti bentuk ini? Tentu nggak bisa ya kan, nggak bisa. Jadi dalam pelayanan memang orang-orang itu sudah disesuaikan, ditetapkan porsinya masing-masing. Dan kalau pelayanan itu penuh dengan kasih, maka tidak ada kecemburuan, tidak ada iri hati, tidak ada yang menganggap seorang lebih penting dari yang lainnya. Tidak, saudara sekalian. Pelayanan yang kita lakukan di gereja haruslah pelayanan yang penuh kasih. Nah, saudara sekalian, mungkin ada yang berkata, enak ngomong doang, enak khotbah doang. Iya, saya tahu teorinya, buktinya mana? Untuk bisa melayani dengan penuh kasih. Saudara sekalian, pelayanan yang dilakukan oleh penuh kasih pasti akan berdampak positif. Amin. Mana buktinya? Emang ada yang bisa betul-betul melayani seperti itu? Nah, saudara sekalian, salah satu contoh nyata dari pelayanan yang penuh kasih yang saya dapatkan, yang saya lihat sendiri, itu saya dapatkan dari seorang mantan satpam di STT Saat. Kenapa mantan? Ya, karena beliau telah berpulang kepada Bapa pada 22 Mei yang lalu. Namanya adalah Pak Endro, satpam di STT Saat, Pak Endro. Nah, saudara, bagi para mahasiswa, mungkin dia adalah satpam, penjaga keamanan. Namun bagi saya, dia adalah lebih dari sekedar satpam. Beliau adalah suami dari mantan wali kelas saya waktu saya SMA. Beliau ini adalah ayah dari adik kelas saya waktu saya SMA di Malang. Nah, waktu saya ada kuliah di Malang di Saat gitu ya, saya melihat setiap kali ketemu di pintu gerbang, di sekitar kampus, dimanapun, beliau ini selalu menyapa saya dan menyebut nama saya. Selamat pagi Mas Rudi, selamat siang Mas Rudi, selalu seperti itu. Dengan senyumnya yang khas, dengan keramahan yang dia tunjukkan. Awalnya saya mengira beliau ini tahu nama saya, beliau tahu bahwa saya sebelumnya sudah pernah tinggal di Malang. Karena diceritakan oleh istrinya, yang adalah wali kelas saya. Saya awalnya mengira begitu. Oh, dia tahu nama saya, mungkin diceritakan sama istrinya. Namun setelah beberapa waktu lamanya, saya akhirnya mengetahui bahwa ternyata yang disapa dengan nama itu bukan hanya saya, tetapi hampir semua mahasiswa, semua staf, dosen, bahkan alumni dia sapa dengan panggil nama. Alumni-alumni yang datang setelah sekian tahun lamanya tidak datang, lalu datang kembali, dia masih ingat. Dia masih ingat. Termasuk juga saya, ketika saya sudah beberapa tahun lamanya lulus dari STT Saat, walaupun sebelumnya diusir gitu ya karena pandemi, pulang semua pulang, diusir. Namun kemudian 2 tahun setelahnya, 2 tahun setengah lah kira-kira ya. Ya, sekitar 2 tahun setengah, saya datang kembali ke STT Saat, bertemu kembali dengan Pak Endro. Beliau masih ingat sama saya. Nah, pelayanan yang dilakukan oleh beliau di kampus ini lebih dari sekadar menjaga keamanan. Mungkin yang beliau lakukan memang hal-hal yang kecil begitu ya bagi mahasiswa.
Ya kalau menjaga keamanan itu tugasnya sendiri. Tapi namun bagi mahasiswa, pelayanan yang beliau lakukan mungkin hal-hal yang kecil. Yang pertama tadi menyapa dengan menyebut nama. Selamat pagi, selamat siang. Kalau kita baru pulang, selamat malam. Lalu beliau ini juga membukakan gerbang ketika kami pulang begitu ya. Lalu beliau juga kadang ketika mahasiswa sedang menunggu di gerbang, menunggu ojek online, menunggu makanan online, dia langsung mengambilkan kursi. Saudara sekalian, walaupun apa yang beliau lakukan kelihatannya adalah hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang tidak butuh untuk didalami secara alkitabiah begitu ya. Tidak perlu PA untuk bisa melakukannya. Pelayanan sederhana aja, pelayanan kecil aja. Tetapi beliau menunjukkan kepada kami semua bagaimanakah pelayanan yang sepenuh hati dan penuh kasih itu, Bapak Saudara sekalian. Bapak Saudara sekalian, ketika beliau pada akhirnya meninggal dunia, kami terkejut begitu ya. Mahasiswa dan alumni sangat-sangat terkejut, kami semua sangat merasa kehilangan. Bahkan waktu berita kehilangan ada sebuah foto gitu ya. Ada fotonya beliau, rest in peace, tanggal lahir, tanggal meninggal. Ada sebuah foto. Saya lihat di kontak WhatsApp itu, fotonya dia berjejer gitu. Dari kontak-kontak teman-teman saya di kampus, bahkan dari staf, dosen, semuanya pasang foto beliau. Foto yang sama. Bukan hanya di WA, di Instagram, sama story-nya juga foto itu. Di Facebook pun sama, story-nya juga tentang kepergian beliau, saudara. Bahkan seorang teman saya juga menuliskan testimoni tentang beliau. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Ketika seorang Kristen dikenal bukan dari teologinya, tetapi dari kebaikannya, dari perbuatannya, dari pelayanannya. Saudara sekalian, kami semua yang pernah merasakan kebaikan, keramahan daripada beliau, kami merasa sangat kehilangan. Tidak heran pada akhirnya tadi itu penuh dengan foto-foto beliau di story. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pelayanan yang dilakukan oleh Pak Endro itu tidak dilakukan dengan sepenuh hati, tidak dilakukan dengan penuh kasih, maka tentu kami semua para mahasiswa, alumni dan staf akan dengan cepat melupakannya. Akan mudah untuk melupakannya begitu ya. Karena apa yang mereka lakukan ya pelayanan biasa, bukan pintu, ya masuk, keluar gitu. Tetapi apa yang dilakukan Pak Endro ini betul-betul pelayanan yang penuh kasih, sehingga kami semua bisa merasakan keramahan beliau, kami merasakan kebaikan yang beliau lakukan. Pelayanan sangat berarti, sangat membekas dalam hati dan ingatan kami. Walaupun yang beliau lakukan itu adalah hal yang sederhana. Pelayanannya ada, wujudnya kelihatan, apa yang dia lakukan kelihatan. Tetapi karena yang beliau lakukan ini adalah pelayanan dengan sepenuh hati, dengan kasih, maka sangat terasa dampaknya, efeknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita telah belajar adalah baik kalau kita tahu tentang Allah, itu baik. Namun tentu tidak hanya sekedar tahu akan kasih Allah, melainkan kita juga percaya dan menghidupi kasih itu dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah sungguh-sungguh menghidupi kasih Kristus di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, maka tentu gereja kita akan menjadi gereja yang hangat, gereja yang penuh kasih. Karena apa? Karena seluruh anggotanya diikat oleh kasih Kristus. Persekutuan dalam gereja kita tidak akan hambar kalau diikat oleh kasih Kristus. Komunitas kita tidak akan terasa hambar, bukan terasa seperti pakcoy tanpa garam, bukan. Tapi betul-betul persekutuan yang hangat. Dan juga dalam setiap tutur kata dalam tindakan kita, maupun di dalam pelayanan kita, akan menjadi sebuah pelayanan yang sangat-sangat berdampak. Kalau penuh kasih. Bukan pelayanan yang terasa hambar,
Bukan pelayanan yang dikerjakan karena rutinitas atau karena tugas atau karena sudah dijadwalkan belaka, bukan. Tapi pelayanan yang dilakukan didasarkan kasih akan menjadi sebuah pelayanan yang sangat-sangat berdampak. Nah, Bapak Saudara sekalian, tentu kita bersyukur gitu ya, karena Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita dengan karunia-karunia rohani sehingga kita tuh dimampukan untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur akan hal itu. Dan pada pagi hari ini kita melihat di dalam semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat tubuh Kristus. Di dalam pelayanan yang kita lakukan, seberapapun besarnya dan pentingnya, kalau tidak ada kasih akan terasa hambar. Tetapi sebaliknya saudara sekalian, pelayanan sekecil apapun, yang bahkan mungkin ya sepele gitu ya, hal-hal yang biasa, tetapi kalau disertai dengan kasih, pasti akan berdampak. Jadi saudara sekalian, setiap kita yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, setiap kita yang disatukan di dalam komunitas ini, komunitas tubuh Kristus, setiap kita yang sudah diperlengkapi untuk melayani Tuhan, setiap kita yang diperlengkapi untuk tubuh Kristus, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih di antara kita sekalian. Kenakanlah kasih di antara komunitas kita sebagai pengikat di antara kita. Kenakanlah kasih di dalam pelayanan kita, sehingga pelayanan kita pun akan menjadi pelayanan yang berdampak. Marilah kita mulai menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mulai menghidupi kasih Kristus dalam komunitas kita. Dan mulai pelayanan dengan kasih Kristus, dengan ketulusan di dalam pelayanan kita. Biarlah melalui kehidupan kita merasakan kehangatan kasih Tuhan, kita merasakan hangatnya komunitas tubuh Kristus, merasakan kasih Tuhan. Dan kita pun pada akhirnya bisa merasakan kasih itu juga. Kita bisa membawa kasih itu juga keluar kepada sesama kita. Dan dengan demikian nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa Bapak sekalian. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini kami boleh melihat bagaimana kasih merupakan sebuah pengikat di antara tubuh Kristus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh tahu tentang kasih Allah. Kami juga mengucap syukur kalau kami boleh percaya dengan kasih Allah yang tersedia bagi kami. Kami percaya dengan Allah yang mengasihi kami. Dan oleh karena itu Tuhan, hati kami mohon biarlah kehidupan kami dalam setiap tutur kata, tindakan, perbuatan kami boleh betul-betul melakukannya di dalam kasih. Ketika kami ada bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, saudara-saudari seiman kami boleh menjadi saudara yang mengasihi kami. Ketika kami melakukan pelayanan kami melakukannya dengan sepenuh hati dan sukacita, karena kami tahu kami melayani. Kami pelayanan adalah untuk Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang mengasihi kami terlebih dulu. Dan kami pun melakukan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ini dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan untuk kehidupan kami. Di dalam komunitas kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhanlah yang memimpin kehidupan kami. Kami rindu agar melalui kehidupan kami boleh menjadi pembawa damai, pembawa kasih Tuhan. Dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk waktu kami ke depan dalam kuasa-Mu. Mohon Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.